Tindak kekerasan yang dilakukan oleh babysitter atau pengasuh bayi yang baru saja terjadi sangat membuat was-was para orang tua, apalagi bagi keluarga yang tinggal di perkotaan seperti Jakarta. Lalu bagaimana sikap yang harus diambil orang tua dalam memilih pengasuh anak dan juga bagaimana mengenali sifat-sifat mereka? Untuk mengetahui hal itu kita sudah hadir di studio Kompas TV, ada psikolog anak Monika Sulistiawati. Halo, selamat sore Mbak Monika, selamat datang di Jakarta hari ini. Mbak Monika, hidup di kota Jakarta katakanlah, ini semuanya serba sibuk. Ada orang tua yang bekerja, belum lagi ketemu dengan kemacetan. Salah nggak sih kita mempunyai babysitter atau pengasuh anak? Sama sekali nggak salah loh, karena saya sendiri juga menggunakan babysitter gitu. Jadi itu sama sekali tidak salah, hanya saja pada saat kita memilih babysitter tentu kita harus cermat memilih babysitter seperti apa yang bisa kita percayakan untuk mengasuh buah hati kita gitu. Seperti apa kita harus mencermati sang pengasuh bayi? Pertama gini, pada saat kita bertemu dengan babysitter, kita mengambilnya dari agen atau penyalur, tentu kita tidak langsung menerima begitu saja hanya dengan melihat foto. Kita harus ketemu dengan babysitter tersebut, kita lakukan wawancara singkat. Kita harus tahu sebenarnya tujuan mereka untuk merawat anak itu apa. Bagaimana penilaian anak-anak, apakah mereka sudah punya pengalaman sebelumnya. Apa kesulitan-kesulitan yang mungkin pernah mereka hadapi ketika merawat anak. Nah dari situ kita bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan. Cocok nggak ya babysitter ini untuk merawat anak kita? Gitu. Jadi apakah kita kemudian harus kenal begitu terhadap sanak saudara atau keluarga yang terlebih dahulu untuk menjadi babysitter? Sebenarnya nggak perlu. Yang perlu kita tahu adalah kelengkapan identitas, juga pertemuan pertama, kesan pertama kita pada saat bertemu dengan si kandidat babysitter. Kita sebagai seorang ibu pasti punya naluri ketika kita bertemu pertama kali dengan orang yang akan merawat buah hati kita. Nah di situ intuisi kita harus kita gunakan gitu. Kira-kira tepat atau tidak, baik atau tidak orang ini untuk merawat anak kita. Nah tapi Mbak Monika, kejadian yang baru saja terjadi ini kan sudah 2,5 tahun bekerja di mana-mana dan kemudian diambilnya di yayasan dan ada juga pelatihan, artinya tidak ada yang salah dong ketika melihat toh baik-baik saja dan sudah punya pengalaman. Oke, 2,5 tahun bekerja di mana-mana, tapi apakah 2,5 tahun ini kutu loncat misalnya? Kalau kutu loncat, bagaimana dengan riwayat pekerjaan sebelumnya? Kita juga harus tahu pelatihan seperti apa yang mereka terima. Bagaimana kita ngelihat untuk riwayat sendiri kalau misalnya kan bisa saja orang mengatakan yang tidak benar begitu. Yang paling ideal, yang paling saya sarankan sebenarnya untuk setiap kandidat babysitter, investasikanlah waktu, investasikanlah biaya untuk melakukan pemeriksaan ke psikolog terlebih dahulu. Apakah kira-kira orang ini layak masuk ke dalam keluarga kecil kita? Gitu. Jangan sampai mereka yang masuk malah membuat musibah di dalam keluarga kita. Tapi balik lagi, ketika kita lakukan bincang-bincang, sebenarnya kita perlu cermat juga. Mereka bagaimana cara bicaranya? Apakah gagap? Apakah mereka mampu melakukan kontak mata? Jangan-jangan mereka yang lebih banyak diam, lebih banyak menunduk, sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu dari keterangan yang diberikan. Gitu. Artinya kalau kita mengambil dari yayasan, itu juga harus cermat, tidak boleh langsung asal percaya saja. Betul, betul. Karena bagaimanapun juga kita tahu yayasan banyak juga yang asal comot, banyak juga yang sebenarnya pelatihan yang diberikan tidak memadai gitu. Atau pelatihan yang diberikan hanya sebatas keterampilan-keterampilan. Tapi si babysitter sebenarnya juga perlu tahu karakter anak yang akan dirawat itu seperti apa sih. Nah ini yang kebanyakan babysitter tidak dapatkan. Nah itu yang kita perlu tanyakan lebih lanjut kepada pihak yayasannya. Tapi kalau di yayasan yang tempat bekerja babysitter ini yang sekarang sudah ditangkap nih Mbak, ini memang ada pelatihan minimal 1 bulan loh Mbak. Kalau tidak ya tidak boleh lulus untuk bisa bekerja. Ini kan artinya sudah melewati prosedur yang memang harus dilewati sebagai babysitter. Nah, kita tanya pelatihan seperti apa yang diberikan? Siapa pelatihnya? Apa yang kemudian hasilnya bagaimana? Jangan-jangan pelatihannya hanya sekedar mengganti popok, pelatihan keterampilan dasar. Nah padahal untuk menjadi seorang babysitter yang perlu dipunyai juga adalah bagaimana mereka mengenal karakter anak-anak, balita terutama yang mereka rawat, dan bagaimana cara penanganannya. Dalam kasus ini si anak, ini usia 1,5 tahun ya kalau tidak salah. Anak usia 1,5 tahun adalah anak yang sangat aktif. Jadi ketika dia sulit tidur sebenarnya itu adalah perilaku yang normal, perilaku yang wajar.